Perkenalkan, saya Valentin Borusimbolon. Saya sekarang bersekolah di Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP semester 7. Sebelum kita melihat atau menonton video ini, jangan lupa terlebih dahulu like, comment, and subscribe video yang saya buat ini. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Bila kita khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpakaian, berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Bukankah dalam Mazmur 50 ayat 10 dikatakan, "Punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung." Dan seperti yang tertulis di Hagai 2 ayat 9, "Bukankah kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas?" Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bila kita khawatir tentang masa depan, berarti kita tidak percaya bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa, seperti yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Bukankah Allah telah membuat rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari dan masa depan yang penuh harapan. Bila kita khawatir tentang sakit penyakit yang sedang kita derita, berarti kita tidak percaya bahwa Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bukankah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Bila kita hidup dalam kekhawatiran sepertinya, kita sedang dikejar-kejar sesuatu. Ketakutanlah yang sebenarnya sedang mengejar-ngejar kita. Semakin kita khawatir, maka semakin besar pula peluang ketakutan untuk mencapai kenyataan. Apakah Anda khawatir jatuh sakit? Apakah Anda merasa berat memikirkan biaya dokter dan harga obat yang terus bertambah? Apakah Anda khawatir dengan kondisi kesehatan orang tua yang makin lanjut usia atau kerabat yang harus Anda rawat? Apakah Anda resah setiap kali mendengar berita tentang wabah penyakit baru? Jika salah satu pemikiran tersebut sempat terlintas di benak Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Hingga kini, penyakit COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai wabah virus corona telah menjangkiti puluhan ribu orang dan menyebabkan kematian ribuan orang di banyak negara. Belum dapat dipastikan kapan kondisi ini akan mencapai puncaknya. Apalagi pemeriksaan yang dilakukan di seluruh dunia justru menunjukkan adanya perluasan dalam wilayah yang terjangkiti. Kita semua khawatir tentang kesehatan kita, dan itu sangatlah wajar. Sekeras apapun upaya kita untuk tetap sehat, ada waktunya kita akan kalah melawan penyakit tersebut. Kita tidak benar-benar berkuasa mengatasi penyakit kita tersebut. Ada sejumlah penyakit yang dapat menyebabkan kematian.
tidak bisa sembuh adalah resiko yang paling terbesar yang harus kita hadapi. Memang sebagian dari kita berusaha sebaik mungkin untuk hidup sehat dengan cara berolahraga, minum vitamin, makan cukup dan teratur, serta melakukan cek kesehatan yang rutin. Kita juga berusaha mencegah datangnya penyakit dengan melakukan vaksinasi dan menjaga kebersihan. Jika sampai sakit, kita pasti cepat-cepat pergi berobat. Kita juga membeli asuransi agar bisa membayar semua biaya perawatan jika diperlukan. Kita menjadi lemah dan tidak mampu menjalankan peran kita sepenuhnya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan yang kita senangi atau mewujudkan keinginan kita. Sakit itu juga mahal karena kita harus pergi ke dokter, membeli obat, dan menjalani perawatan. Meski demikian, obat-obatan dan teknologi tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Kemajuan ilmu pengetahuan mungkin dapat menolong kita memperpanjang hidup atau menemukan jenis obat dan terapi yang baru. Tetapi akan selalu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apakah itu berarti bahwa tidak ada solusi yang untuk ketakutan dan kekhawatiran kita akan masalah kesehatan? Adakah cara untuk mengatasinya? Atau setidaknya jawaban yang bisa memberi kita ketenangan dan kepastian? Kita membutuhkan sumber pengharapan yang lebih pasti dan terjamin, yang tak hanya mengatasi masalah kesehatan kita sendiri, tetapi juga dapat mengatasi konsekuensi akhir dari penyakit, yaitu kematian. Alkitab menceritakan tentang Allah Sang Pencipta yang membentuk alam semesta beserta segala isinya. Allah menciptakan setiap dari kita, jadi Dia tahu cara kerja setiap bagian tubuh kita dan apa yang membuat bagian-bagian itu rusak. Alkitab menjelaskan bahwa tubuh kita rusak karena apa yang disebut sebagai dosa. Dosa terjadi saat umat manusia memilih untuk menolak otoritas Allah atas hidup ini dan hanya mau menjalin kehidupan sesuai keinginan kita sendiri. Dosa memisahkan kita dari Allah yang Maha Kuasa. Dosa juga mengakibatkan munculnya penyakit dan kematian. Namun Allah tetap mengasihani kita, karena Allah sendiri yang menciptakan pikiran dan hati kita, dan Dia juga mengerti penderitaan yang kita alami saat ini, yaitu jika kita jatuh sakit. Dia juga memahami ketakutan kita terhadap kematian. Dia ingin menghibur kita dan memberi kita jaminan bahwa Dia selalu menyertai kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Karena itulah Allah merupakan jawaban yang paling sempurna untuk segala ketakutan dan kekhawatiran yang kita rasakan saat ini. Tidak hanya itu, Alkitab mengatakan bahwa setelah tubuh jasmani yang lemah ini mati, kita akan menjalani kehidupan baru bersama Allah. Untuk itulah, kehidupan baru ini akan bebas dari segala penyakit dan penderitaan, serta takkan pernah berakhir. Janji hidup kekal itu memberi kita pengharapan, karena kini ada kepastian yang jelas bahwa apapun yang kita alami di dunia ini, penyakit dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Oleh sebab itu, berhentilah menjadi khawatir bila kita ingin hidup dalam ketenangan. Serahkanlah semua kekhawatiran yang kita alami kepada Allah,
yang pasti memelihara kehidupan kita. Sebab selama kekhawatiran masih ada di tangan kita, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupan kita. Sekali lagi, serahkanlah kekhawatiran yang kita alami saat ini kepadanya, maka Dia akan bertindak untuk kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada saat ini.